Langsung ya. Iya, silakan Kak Edi. Oke. Saudara, pagi ini kita renungkan firman. Tadi kita renungkan tentang Abraham ya. Iya. Bagaimana Abraham ya, dia dipakai Tuhan dari janji Tuhan yang diberikan, dia renungkan, dia imajinasikan, dia bayangkan sampai janji itu jadi iman. Nah, saudara, makanya Tuhan bilang dia disuruh pandang tanah yang dia lihat itu ya, saudara. Nah, itu menggunakan imajinasi. Dia pandang, kemudian saudara, ya, dia disuruh merenungkan, membayangkan keturunannya seperti pasir di laut, ya, atau di padang gurun itu ya. Kemudian dia membayangkan bintang di langit, saudara. Nah, akhirnya Abraham mendapatkan iman. Jadi apa yang kita pelajari di sini, saudara? Yang kita pelajari adalah bahwa ya kita harus merenungkan janji Tuhan dengan menggunakan imajinasi kita, dengan menggunakan penghayatan kita, saudara. Sehingga akhirnya baru janji itu jadi iman. Nah, jadi kita praktekkan, saudaraku, prinsip yang sama. Nah, tapi ada sesuatu yang kita perlu, saudara, diingatkan. Kita mesti hati-hati juga dengan ajaran yang mempraktekkan imajinasi, ya, tapi dia tidak mengimajinasikan apa yang firman Tuhan katakan, tapi dia mengimajinasikan apa yang dia inginkan. Nah, ini mesti hati-hati, saudara. Sebab apa yang kita inginkan tidak selalu sesuai dengan firman Tuhan. Kalau keinginan itu dari daging, ya saudara, maka yang kita imajinasikan nanti salah, saudara. Nah, itu nggak boleh. Ya, ada ajaran bilang, kalau kamu imajinasikan kamu kaya, nanti kamu pasti kaya. Makanya imajinasiin, bulan ini gaji saya, wah 300 juta, saya bayangin. Itu ada itu ajaran yang gitu, saudara. Ya, imajinasikan kamu punya mobil VW, ya, tumpang tangan mobil orang kalau perlu jadi milikku ya. Nah, imajinasikan, wih, ini mobil ya, waduh, warnanya ya, apanya, saudara, ya, ukurannya, mereknya, kita bayangkan dengan detail ya. Katanya nanti kamu dapat apa yang kamu imajinasikan. Ya, kamu mau punya istri yang cantik, wah, imajinasikan ya, mesti detail katanya, mukanya lonjong ya, wih kayak artis Korea ya, saudara. Bayangkan, wih rambutnya ya, nanti kamu akan dapat apa yang kamu imajinasikan. Nah, hati-hati saudara, itu ajaran yang tidak alkitabiah ya. Kita nggak boleh, saudara, mengimajinasikan yang di luar firman Tuhan, yang tidak ditulis oleh firman Tuhan, ya, atau yang dari keinginan kita. Nah, itu hati-hati, ya, karena misalnya tadi dia bilang dia ingin kaya, bukankah ada ayatnya, ya, Tuhan melarang kita ingin kaya, dilawan juga, saudara, direnungkan, enggak, saya mau kaya. Alkitab bilang jangan ingin kaya. Nggak bisa. Saya mau renungkan. Nah, ada ayatnya di Yehezkiel, saudara, kalau nggak salah Yehezkiel 14. Kalau kita datang sama Tuhan dengan membawa berhala kita, ya, berhala kita, saudara. Nah, kemudian saudara, kita datang sama Tuhan, ya, kita berdoa sesuai dengan berhala kita itu, saudara. Tuhan, aku mau kaya kayak tadi. Tuhan, aku mau punya mobil. Tuhan, aku mau punya istri yang cantik. Tuhan, aku mau begini. Aku mau begitu. Jadi mau apa yang dia mau. Itu berhala, saudara. Datang sama Tuhan, ayatnya bilang gini, saudara. Tuhan izinkan dia dapat apa yang dia mau itu, yang dia imajinasikan. Tapi itu bukan dari Tuhan, saudara. Tapi dia mau, dia ngotot. Tuhan bilang, ya udah, kamu ngotot sih, aku izinkan kamu dapat, tapi
nanti kamu jatuh katanya. Tuhan bilang biar dia jatuh dan dia bertobat kembali kepada Tuhan. Nah, makanya saudara, ajaran-ajaran yang begitu, coba lihat, orang yang punya ajaran begitu jatuh hidupnya. Kalau nggak jatuh dalam perselingkuhan, perzinahan, jatuh dalam masalah keuangan, ya, kalau nggak misuse of power, ya, saudara jatuh. Nah, kenapa saudara? Karena dia sebenarnya dia punya berhala itu, saudara. Nah, jadi hati-hati, saudara, kita tidak boleh merenungkan, membayangkan apa yang kita mau. Harus apa yang firman Tuhan katakan. Nah, tapi ada ekstrim lain, saudara. Nah, ekstrim lain yang kita mesti hati-hati adalah nggak percaya bahwa kita harus menggunakan imajinasi kita. Membayangkan, loh Abraham membayangkan dengan imajinasinya. Itu Tuhan yang suruh, saudara. Tuhan yang suruh, pandanglah, hitunglah, bayangkan, ya. Nah, ini ekstrim yang lain. Nah, kita nggak mau percaya dua-duanya yang salah, saudara. Ya, kita mau percaya, kita menggunakan imajinasi kita, merenungkan tapi yang sesuai firman. Nah, kalau kita bayangkan kayak gitu, saudara, jadi iman. Ya, kita bayangkannya apa, saudara? Misalnya, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Ya, sebab ia sudah memikul segala kelemahanmu dan menanggung segala penyakitmu. Nah, itu dibayangin. Nah, cara bayanginnya gimana, saudara? Nah, gunakan indera imajinasi kita karena itu powerful, saudara. Ya, karena nanti iman janji Tuhan berinkubasi masuk ke dalam diri saudara jadi iman itu lewat ya indera imajinasi saudara ini. Ya, bayangkan. Jadi kalau baca firman, saudara misalnya gini, ya, oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Nah, itu aja ayat itu dibayangin oleh bilur-bilurnya. Nah, tekanannya di bilur-bilurnya. Terus bayangin, apa ya bilur-bilurnya? Oh, bilur-bilur itu ya luka-luka yang ada pada Kristus. Oh, itu bilur ya. Oh, banyak nggak bilur Yesus ya? Wih, banyak. Kita lihat tangannya, kakinya. Kita bayangin, saudara. Ya, waduh, mahkota duri menusuk kepalanya, ya. Wow, bilur Yesus banyak dicambuk. Wih, Tuhan, bilurmu begitu banyak, Tuhan. Tuhan, terima kasih, Tuhan. Engkau, Tuhan, menanggung semua itu, Tuhan. Supaya, Tuhan, aku sembuh. Supaya Tuhan dosaku diampuni Tuhan. Coba bayangin dosa saudara berapa banyak, ya, berapa banyak saudaraku. Waduh, kata Daud nggak terhitung seperti rambutku. Nah itu membayangkan saudara, itu membayangkan Tuhan oleh bilur-bilurmu, aku, wah berarti Tuhan menebus aku, pribadiku, bukan umum aja aku. Tuhan bayar harga buat aku, pribadi. Terima kasih Tuhan, aku ditebus Tuhan. Aku terima kasih Tuhan. Sembuh. Wow, sembuh itu artinya apa saudara? Ya, nah saudara bayangkan, ngerti ya? Itu cara dapat iman saudara. Jadi cara dapat iman bukan sugesti, bukan. Ya, imani aja Pak Edi sembuh. Imani. Ya udah imani ya sembuh tapi nggak pernah bayangin firman, dia cuman confess untuk dapat iman. Terbalik saudara, kita confess bukan untuk dapat firman, kita confess karena kita sudah punya iman. Jangan terbalik ya. Jadi kita confess itu karena nanti kita udah dapat iman dulu baru kita confess ya. Jadi kalau saudara confess, saudara nggak dapat iman. Ya, karena confession tidak menimbulkan iman. Yang menimbulkan iman adalah pendengaran akan firman. Nah, tapi cara mendengarnya kayak tadi, direnungkan. Kayak Abraham, belajar dari bapak orang beriman, Abraham. Nah, hindari kedua ekstrim tadi, saudara. Ekstrim yang membayangkan yang nggak benar,
ya yang nggak sesuai dengan firman, ya. Tapi yang sesuai dengan firman kita mesti bayangin, saudara. Nah, hindari juga yang anti membayangkan. Kalau saudara anti membayangkan, mengimajinasikan, nggak bisa dapat iman kayak begitu. Ya, nah renungin saudara terus. Nah, nanti saudara itu jadi iman. Ya, maka saudara dapat iman luar biasa. Nah, tapi saudara, kita juga hidup dipimpin Roh Kudus, saudara. Nah, si Barnabas, saudara, kenapa dia pemenang jiwa yang efektif? Karena dia bukan cuma orang baik. Nah, tapi yang kedua ini, saudara, dia apa, saudara? Dia penuh Roh Kudus dan penuh iman. Nah, ini penting, saudara. Ya, penuh iman itu artinya apa, saudara? Penuh iman itu artinya ya dia hidup full, imannya maksimal dalam hidupnya, saudara. Itu yang pertama artinya. Tapi penuh iman juga bisa berarti gini, saudara. Dia itu banyak imannya. Nah, karena kata penuh di situ saya teliti, ya punya dua arti. Artinya full, tidak ada ruang kosong. Kedua, artinya apa, saudara? Banyak. Jadi itu bisa juga artinya banyak. Ya, berarti imannya siapa, saudaraku, siapa, saudara Barnabas itu full, tapi juga banyak, itu artinya. Banyak artinya gini, dalam setiap aspek kehidupan, dia punya iman, saudara. Jadi dia dalam berbagai aspek, dia punya iman. Karena dia penuh dengan iman, banyak imannya. Iman keselamatan, iman kesembuhan, iman apa ya pemulihan keluarga, iman apa. Dia punya semua iman itu, saudara. Nah, itu yang kita mesti belajar kayak Barnabas. Nah, tapi Barnabas juga dituntun Roh Kudus. Dipimpin Roh Kudus karena dia penuh Roh Kudus, saudara. Nah, kalau orang penuh Roh Kudus, tahukah saudara, dia itu ya Roh Kudus seringkali memberi karunia iman kepada kita. Nah, ini kerennya, saudara. Ya, jadi karena ada dua macam iman. Iman yang bertumbuh dalam diri kita, ya yang disebut iman sebiji sesawi, tapi juga ada karunia iman. Ya, saudara, Tuhan memberi karunia iman kepada kita, saudara. Nah, makanya saudara, kita mesti dipimpin Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Misalnya gini, saudara. Ya, nanti saudara dalam situasi tertentu, ya, saudara menghadapi situasi yang sedang apa, saudaraku, sedang melanda saudara. Saudara kalau bergantung sama iman biasa yang bertumbuh, ya nggak keburu, saudara nggak kuat menghadapi situasi itu, ya. Misalnya lah, saudara tiba-tiba ini satu saat ya terancam, ya mau kena misalnya diserang badai gitu ya, saudara. Nah, bisa Tuhan kasih saudara karunia iman, ya di mana tiba-tiba saudara diberi keyakinan saudara bisa usir badai itu. Bisa. Nah, tapi itu mesti dapat karunia iman dulu. Nah, tiba-tiba saudara dapat karunia iman itu, saudara tengking badai itu bisa pindah, ya, atau enggak menyerang saudara. Nah, itu karunia iman, saudara. Atau tiba-tiba saudara, ya, di satu situasi saudara ngadepin situasi yang khusus, yang aduh, enggak mungkin saudara bergantung sama iman yang biasa, ya. Tiba-tiba Tuhan kasih karunia iman, saudara hadapi situasi yang sulit itu. Ya, nah jadi ada karunia iman, itu keren, saudara. Nah, itu hanya bisa kalau kita dipimpin Roh Kudus terus-terusan, dipimpin Roh Kudus. Nah, ini saudara penting sekali dalam hidup kita, ya. Jadi saudara, kita mau terus ya belajar ya dari tokoh-tokoh iman. Bagaimana saudaraku, kita juga bertumbuh dalam iman dan dapat karunia iman. Ya, oke, itu yang saya mau sampaikan pagi ini tentang renungan kita, supaya kita lengkap dapatnya ya. Oke, nah sekarang saudara kita mau lanjut membahas bagaimana kita jadi gereja yang
bisa menuai dengan efektif. Ya, saudara, hari-hari ini Tuhan sedang berikan kita tuaian yang banyak, tuaian yang besar. Nah, makanya kita mesti belajar jadi penuai yang efektif. Nah, tadi penuai yang efektif itu adalah Barnabas. Dia hidupnya baik, ya, karena dia baik, banyak orang datang sama Tuhan lewat dia. Kedua, dia penuh Roh Kudus, ya, dan iman, ya. Wah, ini keren. Dia penuh Roh Kudus dan penuh iman. Makanya dia jadi penuai yang efektif. Nah, makanya kita terus belajar tentang iman minggu-minggu ini, Saudara, ya. Nah, kemudian kita mau lihat gimana supaya tuaiannya jangan hilang. Next. Nah, makanya saudara berikutnya, maka kita mesti jadi gereja komunitas. Itulah pondok Daud yang adalah nubuatan tentang gereja perjanjian baru, gereja mula-mula. Nah, kalau kita lihat gereja mula-mula, saudara, dahsyat banget. Ya, nggak ada jiwa yang hilang dari tuaian itu. Tapi kalau gereja sekarang, saudara, aduh, minta ampun, saudara. Ya, saya pernah mendengar survei yang dibuat oleh Billy Graham Evangelistic Association, saudara. Ya, mereka bikin survei gini, saudara. Dari hasil KKR jiwa-jiwa itu, saudara, ya, berapa yang tinggal tetap di dalam gereja? Nah, ini hasil surveinya, saudara. Ya, kalaupun saudara punya program follow up yang canggih sekali, ya, bayarnya mahal, miliaran rupiah. Saudara paling maksimum hanya bisa menangkap 10% dari hasil tuaian itu. Yang lainnya hilang, saudara. 10% itu tinggal tetap di gereja. Yang lain hilang semua, nggak tahu kemana. Yang 90%, saudara. Hanya 10%. Nah, terus ini surveinya lagi. Kalau tidak ada program follow up yang baik, ya cuman dihimbau, ya pokoknya follow up ya. Dihimbau aja, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Ya, hasilnya hanya 0,3 sampai 0,4%. Wow, berarti 1.000 jiwa bertobat, saudara. Hanya tiga yang akan tinggal, atau 4 yang akan tinggal di gereja. Yang lainnya hilang semua, saudara. Sedih kan? Waduh, kok bisa hilang semua? Sedih banget. Nah, saudara-saudara, ya, kenapa? Ya, kok cuma 0,3 sampai 0,4%? Oh, kita ngalamin, saudara. Waktu Reinhard Bonnke datang, bikin KKR di Jakarta, kita kirim paling banyak konselor. Berapa, saudara? Kita kirim, ya, saudara, 400 konselor. Banyak loh, paling banyak di antara gereja-gereja. Ya. Nah, tiap-tiap konselor kira-kira dapatnya 2 jiwa, kira-kira. Nah, jumlahnya saya hitung waktu itu, saudara, kira-kira 1.000 jiwa. 1000-an, gitu ya. Nah, tahu nggak berapa yang tinggal, saudara? Ya, kita padahal udah sungguh-sungguh banget follow up-nya, saudara, waktu itu. Kita gereja yang sungguh-sungguh di follow up, saudara. Tahu nggak berapa yang tinggal, saudara? Cuman 3. Aduh, 3 doang. Saya ingat ibu-ibu semua 3 itu, saudara. Ya, akhirnya kami baptis. Ibu-ibu itu sudah dipanggil Tuhan semua. Ya, saudara, mereka setia sampai akhir hidupnya. Tapi 3 aja. Nah, yang 97, ya, 997 orang kemana? Hilang. Nah, sekarang saya mau tanya, saudara. Di gereja mula-mula, saudara, berapa yang bertobat hari itu? Berapa yang percaya Tuhan hari itu? Oh ya, kita lihat ayat 41, kita baca di sini. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, 3.000 jiwa. Nah,
berapa dari 3.000 ini setia tinggal tetap di gereja? Nah, ayat 42, mereka, nah kalau bahasa Indonesia kurang tajam. Ya, kalau orang Alkitab Chinese dibilang mereka itu juga, ya, tamento, ya, mereka itu juga. Jadi artinya 3.000 itu juga, ya, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Ya, berarti berapa yang tinggal? Boleh dikatakan 100%. Ya dong. Dari ayat-ayat ini kita tahu nggak dibilang 80% dari mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, ya, atau 30% dari mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Enggak, mereka itu juga 3.000-3.000-nya bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan selanjutnya. Nah, pertanyaannya, kenapa gereja mula-mula hasilnya boleh dikatakan 100%. Dari yang dimenangkan 100% tinggal di gereja, saudara. Loh, kita mesti belajar dong. Kenapa? Kenapa gereja modern, saudaraku, hanya 10% paling kuat? Nah, saudara-saudara, puji Tuhan, KKR kita, saudara, lumayan tinggi. Tapi belum sampai 100%. Nah, saya rindu kita sampai 100%. Ya, karena gereja mula-mula 100%, saudara. Nah, gimana? Dan apa penyebabnya mereka bisa 100%, saudara? Ini dia. Ya, lihat kata ya di bawah ini. Karena mereka praktek namanya 4 segera. Ya, 4 immediately. 4 segera. Nah, mari kita lihat apa itu 4 segera, saudara. Next, kita lihat, saudara, segera yang pertama, segera di follow up. Ya. Nah, kalau saudara baca ayat 40, saudara, ya tadi kita udah lihat, dan dengan banyak perkataan lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Nah, saudara, mereka langsung di follow up hari itu juga. Jadi begitu bertobat, saudaraku, ya, mereka hari itu bertobat 3.000, langsung mereka diberi nasihat. Nah, ini dia. Diberi saudaraku, kesaksian. Diberi ya kata-kata yang saudaraku memfollow up mereka, dan mereka, saudaraku, ya akhirnya dituntun untuk dibaptis, saudaraku. Ya, itu dia, saudara. Mereka segera di follow up. Ya. Nah, jadi saudara, kita harus segera follow up jiwa. Makanya kalau saudara dapat dari KKR, itu kalau saudara nggak kontak sama mereka, ya, begitu di atas 72 jam mereka udah hilang, saudara. Jadi batasnya cuma 72 jam. Saudara harus kontak mereka. Dalam 72 jam, saudara diem aja, nggak bikin apa-apa, hilang mereka. Ya, jadi cepat, saudaraku, follow up jiwa-jiwa ini supaya kita dapatnya 100%. Ya, segera di follow up, itu segera yang pertama. Nah, kedua, katanya mereka itu juga bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jadi secepatnya segera bergabung ke komsel atau kompak, ya. Nah, kalau belum ada kompak, komsel dulu, ya. Tapi kalau udah ada kompak, paling bagus langsung masuk kompak, ya. Harus ada di komunitas, ya, karena diselamatkan itu bukan hanya saudaraku terima Yesus, puji Tuhan, haleluya, ya. Diselamatkan itu adalah kita dibaptis ke dalam tubuh Kristus. Dibaptis, kita bergabung, kita menyatu dengan tubuh Kristus. Nah, buktinya kita menyatu dengan tubuh Kristus, saudara, kita pasti rindu bersekutu. Nah, makanya mesti ada wadah persekutuannya,
wadahnya itu namanya kompak dan komsel. Kalau dia nggak dibawa ke sana, ya saudara, dia nggak bergaya hidup tubuh Kristus. Nah, lama-lama dia lemah, mundur dia, saudara. Jadi mesti secepatnya segera bergabung ke komsel atau kompak. Itu yang gereja mula-mula lakukan, saudara. Mereka itu langsung ya bertekun dalam persekutuan. Nggak tahu berapa lama, pokoknya segera. Ya, kemungkinan habis dibaptis langsung diajak ke dalam apa, saudaraku, persekutuan yang di rumah-rumah. Nggak ditulis dengan jelas, yang jelas mereka terus ya lanjut ya itu. Jadi secepatnya mereka gabung ke kompak atau komsel. Oke. Yang ketiga, saudara, segera dimuridkan karena mereka ya segera bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, pengajaran rasul-rasul itu apa? Pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus itu apa? Dasarnya Matius 5 sampai Matius 7. Ya, di Abalev itu namanya SPK, pemenang, saudara ya. Jadi mesti cepat diajarin cara hidup dalam kerajaan Allah. Ya, itulah dia SPK. Saudara, saya pengikut Kristus. Supaya mereka jadi murid. Saya pengikut Kristus itu artinya murid. Ya, saudara. Jadi mereka segera dimuridkan. Jangan lama-lama. Ya, jangan gini, saudara. Belumlah waktunya, tunggu kelas dulu, Pak Edi. Tunggu kelas. Ya, kapan kelasnya datang? Ya boleh-boleh aja kalau mau pakai sistem kelas. Tapi kalau kita nunggu lagi, itu jiwa-jiwa baru lahir perlu minum susu. Ya, kita harus cepat, saudaraku, kasih dia makanan yang dia butuhkan. Ya, saudara, kalau bayi paling baru lahir, ibunya yang paling concern. Aduh, ya dia makannya benar nggak, minumnya benar nggak. Nah, mesti saudaraku segera dimuridkan. Itu yang akan membuat dia tumbuh luar biasa, nggak hilang, saudara ya. Nah, nanti kita menghasilkan jiwa-jiwa yang berkualitas tinggi, ya, karena mereka segera dimuridkan. Nah, bukan hanya itu, saudara. Kalau saudara baca ayat 47, katanya tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah orang yang diselamatkan, ya kan? Tiap-tiap hari. Kenapa? Ya, ini bukan kan udah berhenti apanya, saudara, khotbah dari para rasul udah berhenti. Tapi kok tiap-tiap hari masih ada yang bertobat? Pasti sekarang, saudara, yang bertobat itu datang dari ya yang di rumah-rumah itu. Komsel kompak itu membawa jiwa, saudara. Ya, jadi juga jiwa baru. Ya, kalau jiwa baru itu paling apa ya, saudara, efektif memenangkan jiwa baru lagi. Jangan underestimate mereka, saudara. Jangan tahan mereka. Jangan bilang begini, oh kamu nggak boleh bersaksi dulu. Kamu tidak boleh. Kamu harus belajar 3 tahun dulu. Ya, kamu harus belajar ya teologi 3 tahun dulu baru boleh menginjil. Ya, saudara, saya bukan anti teologi, bukan. Ya, tapi saudaraku, ya, kalau kita nggak izinkan jiwa baru bersaksi memenangkan jiwa, kita kehilangan momentum, udah, saudara. Karena orang paling semangat bersaksi itu ya tahun pertama dia percaya Yesus. Ya, lihat semua yang efektif memenangkan jiwa di Alkitab, jiwa baru. Kepala penjara, Cornelius, Lydia tukang kain, perempuan Samaria. Coba lihat, saudara. Ya, terus semua murid-murid menangin jiwa kapan? Di hari pertama dia ikut Yesus. Selanjutnya nggak lama mereka sudah bersaksi memenangkan jiwa. Siapa? Yohanes dan Andreas menangin Petrus. Ya, mereka bertiga menangin siapa, saudaraku? Filipus. Mereka berempat menangin Nathanael. Demikian terus sampai dapat 12 murid, saudara. Ya, jadi saudara, ya ini adalah, saudaraku, ya yang sangat penting. Segera bersaksi memenangkan jiwa, ya. Nah, berarti saudara, kalau kita mau jadi gereja yang menuai dengan efektif, kita mesti segera
lakukan 4 segera ini, saudara. Ulangi ya, apa 4 segera ini? Segera di follow up ya. Ingat, dalam waktu 72 jam ya, kita harus follow up. Kemudian segera bergabung ke Komsel atau Kompak. Ya, ketiga, segera dimuridkan ya. Kemudian yang keempat, segera suruh bersaksi lagi dan memenangkan jiwa. 4 segera ini segeralah praktekkan, saudara ya. Nah, ini penting. Nah, saudara, berarti ya kita mesti lanjut melakukan SPK. Nah, berarti SPK yang paling efektif itu di mana? Di Kompak ya. Saya setuju, boleh aja kita lakukan, saudara, bersama-sama, tapi tetap mesti kompaknya yang menghandle jiwa itu. Ya, seperti SPK malam, ya, dibikinnya saudara sama-sama, nggak apa-apa. Tapi ya kompaknya yang mengajar mereka, saudara, setelah mereka dengar pengajaran standarnya, mereka kemudian ya mengajar jiwa baru itu di kompak. Ya, bukan bergantung kepada satu orang aja, ya, tapi mereka mengajar, ya, memastikan diaplikasikan pelajaran itu di kompak, ya. Jadi kita mesti, saudaraku, percaya kompak itu adalah, saudaraku, sistem pemuritan yang terbaik, ya. Nah, pernah diteliti oleh Abe Huber, gurunya namanya Carl Horton, ya. Dia temukan gini, saudara, ya. Sistem pemuritan apa yang paling efektif merubah hidup orang ya dan menghasilkan kepemimpinan ya. Nah, dia bandingkan 3 sistem, saudara. Sistem pertama, sistem kelas. Ya, misalnya 100 orang dimuridkan oleh satu guru, diajar terus udah selesai. Ya, nggak ada bagi kelompoknya, hanya dengerin khotbah satu orang, udah pulang, besok pelajaran kedua, dan sebagainya. Nah, sistem ini, saudara, ternyata ya efektivitasnya menghasilkan pemimpin dan perubahan hidup 0%. Berapa? 0. Ini penelitian loh, saudara. Ini bukan saya yang ngomong. Ini penelitiannya Carl Horton, 0%. Makanya hindari itu, saudara, yang kelas doang. Ya, nah itu, saudaraku, 0. Ada gunanya? Ada, nambah pengetahuan doang. Berubah? Enggak. Ya, menghasilkan pemimpin? Enggak, 0%. Berubah dalam pikir sisi pengetahuan, ya. Malah kalau pengetahuan banyak, saudara, enggak dipraktekkan, Alkitab bilang kita menipu diri kita sendiri. Ya, kita pikir kita udah pemuritan, kita pikir kita udah pinter, saudara ya. Nah, itu 0%. Kedua, sistem yang kedua, ya, kalau satu orang muridin kelompok kecil, jadi satu orang misalnya Untung muridin 12 atau 5, tapi Untung sendiri yang ngomong, yang memuridkan. Tahu saudara itu hasilnya berapa, saudara? Ya, menghasilkan pemimpin dan perubahan hidup cuma 10%. Wow, 10%. Kecil sekali, saudara. Ya. Nah, yang paling keren, saudara, adalah kalau kelompok 2 orang, ya, 2-3 lah. Nah, 2 orang, saudara, itu dia sebut, saudaraku, ya, hasilnya adalah 90%. Ya, makanya saudaraku praktekkan kompak 2-3 kan. Jadi 2-3 itu paling maksimal, saudara, hasilnya. Ya. Nah, boleh lebih dari itu ya, tapi efektivitasnya sedikit turun. Ya, jadi saudara, kalau 2 orang memuridkan satu itu yang paling keren. 2 memuridkan satu ya. Tapi kalau misalnya saudara 3 memuridkan 2 atau 3 memuridkan 3, ya mungkin itu mendekati 90%. Nah, mari kita lihat, saudara. Jadi, ya, kita mau lihat kenapa hasil survei itu, saudara, ya, menunjukkan, riset itu menunjukkan, saudara, bahwa, ya, kalau saudaraku makin kecil komunitasnya, ya,
akan makin baik, saudaraku, hasil pemuritannya? Ya karena pelayanan tubuh. Nah, itu dia, pelayanan tubuh itu alasannya, saudara. Nah, kita bandingkan 3 kelompok ini, saudara. A yang sebelah kiri, B yang sebelah tengah, C yang sebelah kanan. Nah, mana lebih dahsyat 3 pola ini, saudara? Oke. Nah, saya bandingkan yang A sama B dulu. Yang A, 1 jiwa lama memuridkan atau melayani 3 jiwa. 3 jiwa baru. Nah, sama B yang di tengah. B itu 3 jiwa lama melayani 1 jiwa baru, saudara. Oke. Nah, mana lebih dahsyat, yang A atau B? Merubah hidup orang dan menghasilkan kepemimpinan. Mana lebih hebat, saudaraku? Ya, tentu yang di tengah, B. Kenapa, saudara? Ya, karena B ini 3 orang aktif jadi imam, 3 orang ini. Ya, kalau 3 jadi imam, ya mereka melayani sebagai imam, apa yang terjadi, saudara? Ya, 3 orang komplitlah karunianya, saudara. Kenapa? Ya, karena saudara di situ ada apa, saudara? Ya, ada 5 karunia pelayanan, ya, 7 karunia motivasi, dan 9 karunia Roh Kudus. Kerja semua, 5, 7, 9 itu kerja semua. Maka ini setingkat dengan pelayanan Yesus waktu Yesus ada di dunia ini, saudara. Ya, wow, itu keren. Ya, makanya yang satu yang dilayani ini tuntas. Ya, karena itu seperti Yesus sendiri yang melayani. Karena tubuh kan mereka kan. Nah, tapi kalau yang sebelah kiri, 1 melayani 3, saudara. Yang imam cuma 1 orang. Ya, yang 3 itu terus dilayani. Ya, nah akibatnya apa, saudara? Dia nggak pernah jadi imam, dia terus dilayani, saudara. Nah, lama-lama yang melayani ini, jiwa lama ini capek, ya, karena dia nggak komplit karunianya, ya, dia capek dong, saudara. Terus melayani. Yang 3 itu kayak Dracula, nyedot terus. Ya, kayak laut mati. Lama-lama, saudaraku, ya udah capek dia. Nah, coba saudara, kita mau tanya saudara, selama ini saudara, mungkin sekarang udah berubah ya, mana kita praktek yang mana, A atau B? Kebanyakan A, betul nggak? Pria sejati ya A, WB pakai A juga, pemuritan SPK pakai A, ya saudara, semua, hampir semua pelayanan modelnya kayak begini, saudara. A, ya kan? Jarang yang B. Nah, sekarang kita udah mulai kompak yang memuridkan. Jadi 3 orang itu kompak, saudara. 1 jiwa kita dapat. Nah, 3 melayani 1, keren. Nah, tapi yang lebih keren lagi, saudara, ini yang paling tinggi tingkatan efektivitasnya, yang C. Karena jiwa baru itu, saudara, dia diajak setelah dia bertobat, dia imam juga kan? Dia imam juga. Jangan underestimate jiwa baru. Dia dilibatkan jadi imam. Nah, makanya semua baju putih, semua imam. Ya, nah kalau semua imam, ini keren. Ini keren, ya. Nah, ini modelnya tubuh, saudaraku. Ya, nah maksimal, ya, gaya hidup tubuhnya dihidupi maksimal. Nah, ini yang paling efektif, saudara. Jadi kita mesti rubah paradigma kita tentang pelayanan. Ya, harus pelayanan tubuh. Ingat, di Kisah Rasul, saudaraku, ada 4 kata yang menggambarkan penginjilan itu adalah penginjilan tubuh. Nah, kita sekarang praktek bukan penginjilan tubuh, penginjilan pribadi. Itu dari dunia barat, saudara. Ya, tapi kalau di Alkitab penginjilan tubuh. Ya, dari mana kita tahu? Nah, ada 4 ayat yang paling jelas ayat ini. Kisah 5 ayat 14 ini. Nah, mesti pakai bahasa Inggris. Ya, baru jelas banget, saudara. Kita lihat New King James bilang begini. And all believers were increasingly added to the Lord, multitude of both men and women.
Nah, saudara perhatikan, dikatakan, dan orang-orang percaya ya secara eksponensial, increasingly itu ya secara apa? Berlipat ganda ditambahkan kepada Tuhan. Nih aneh sekali. Ya, siapa yang menambahkan dan siapa Tuhan itu? Coba Saudara. Ya, and believers, orang-orang percaya secara apa? Berlipat ganda ditambahkan ya kemana ya kepada Tuhan. Ya kan aneh. Siapa Tuhan di sini, saudara? Itulah Kristus dan tubuhnya, Kristus korporat, saudara. Nah, jadi Kristus korporat itulah saudaraku tubuh Kristus itu ya, tubuh Kristus korporat ya. Mereka jalan-jalan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi ya. Lalu Allah menambahkan, Allah yang menambahkan, saudara, yang empunya tuayan, Bapa, menambahkan apa? Jumlah apa? Secara berlipat ganda jumlah orang-orang yang diselamatkan, saudara. Wow, ini keren. Jadi penginjilan tubuh itu gimana, saudara? Ya, jadi ya Bapak tambahin jiwa ke dalam Kristus korporat, ya, ke dalam tubuhnya dia. Nah, artinya gini, saudara. Jadi penginjilan itu simple. Kita tanya sama Bapak, makanya mesti doa sama Bapak. Bapak, utus kami Bapak, ya, supaya kami bisa pergi ke ladang-Mu Tuhan, menuai jiwa. Nah, nanti Bapak kalau kita doa terus, dia utus kita. Kan katanya minta diutus. Dia utus kita. Nah, nanti kita bisa ketemu sama jiwa. Nah, waktu kita ketemu, jiwanya harus langsung gabung ke dalam tubuh. Ya kan? Nah, gitu harus langsung gabung ke tubuh. Berarti langsung di follow up, langsung ikut kompak, langsung SPK. Nah, itu penginjilan tubuh, saudara. Kalau sekarang kan nggak pernah diajarin ini. Sekarang penginjilan apa? Ayo, kamu pergi pribadi-pribadi. Kamu pergi. Cari jiwa. Ya udah, misalnya Wiwit satu orang. Pergi cari jiwa. Wiwit pergi, saudara ya. Wah, ketemu satu jiwa. Terus gimana? Wiwit nginjilin jiwa itu. Begitu terima Yesus, Wiwit langsung lompat-lompat. Haleluya, udah selamat, haleluya. Berhenti sampai di situ. Apa yang terjadi, saudara? Jiwanya kemana? Kalau ditanya, kemana yang kamu nak? Iya ya, kemana ya? Nggak ada satu pun yang tinggal. Nah, itu nggak Alkitabiah. Tidak ada penginjilan kayak begitu di Alkitab. Nggak ada. Yang ada, kita doa dulu sama Bapak, Sang Empunya Tuayan. Ya. Nah, doa Bapa utus kami, bukan saya. Kami, tubuhmu, 2-3 orang itu kompak. Utus kami pergi ya ketemu dengan jiwa-jiwa di ladang misimu. Nah, nanti Bapak kirim kita, saudara. Ya. Nah, kita ketemu deh sama jiwanya. Nah, kalau udah ketemu, saudara apa? Langsung bangun hubungan, ajak dia langsung ke dalam kompak. Walaupun belum nginjilin, udah ajak ke kompak. Ya, langsung. Jadi saudara follow up jiwa langsung. Jiwa itu udah anggota kompak, saudara. Ya, kecuali memang mungkin ya lain jenis atau apa nanti kita atur. Tapi pokoknya dia langsung ada di dalam komunitas. Ya, jangan dibiarkan hanya dia terima Yesus terus dia nggak gabung ke komunitas, nggak langsung ikut SPK. Nah, itu tidak Alkitabiah, saudara. Itu bukan penginjilan yang Alkitab. Saudara nangkep ya? Nah, jadi saudara, inilah yang kita mau praktekkan, saudara. Nah, saya sampai di sini, saya mau sampaikan firman Tuhan. Nah, supaya saudara nangkep. Nanti kita lanjut lagi, saudara. Ya, untuk kita membahas bagaimana kita praktek SPK di Komsel. Ya, silakan. Kompak. Ya. Oke, saya kembalikan untuk kita ya kalau ada yang mau meneguhkan atau mau kesaksian atau mau ya bertanya, silakan.
Ya, makasih Kak Edi ya buat sharingnya pagi ini. Ya, ini sesuatu yang luar biasa ya jika kita memang benar-benar ya melayani jiwa ini secara tubuh, pasti efeknya lebih luar biasa ya Kak dibanding sendirian ya. Hmm. Oke, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan atau suatu peneguhan ya silakan, mungkin bisa langsung nanti dijawab sama Kak Edi. Saya mau meneguhkan aja ke Edi. Iya. Jadi yang kemarin ya, yang hasil KKR itu ketika kita sepanjang minggu kan kita terus follow up tuh sama teman-teman yang lain. Dan yang gabung di Mesbah pagi ini udah banyak Kak jadinya. Ya, Puji jadi Tuhan. itu hasilnya ketika kita langsung follow up dengan segera tadi yang Kak disampaikan. Memang itu hasilnya luar biasa dibanding tadi kita nunggu sampai lebih dari 72 jam ya. Gitu. Ya itu sih yang mau meneguhkan itu aja. Iya. Ya, Makasih Kak Untung. bukan cuma itu, Pak Untung. Kalau kita lihat kualitas kuasa yang bekerja itu jauh lebih besar ya. Nah, kalian coba udah dengar belum kesaksiannya amazing. Di hampir semua breakout room ya itu ngalamin mujizat yang luar biasa ya. Jadi ada orang yang langsung lompat bisa jalan, saudara, yang telinganya ya nggak bisa dengar, saudara, wah langsung dengar ya. Itu luar biasa kesaksiannya. Coba kalian cek di breakout room ya. Nah, ini salah satu contohnya ya. Ada seorang matanya buram karena glaukoma ya, nggak bisa lihat dengan jelas. Setelah didoakan, mata sebelah kiri yang menderita glaukoma langsung menjadi sembuh dan dapat melihat dengan jelas. Ya, tadinya buram. Kaki sebelah kiri yang sering mengalami kesemutan, setelah didoakan juga menjadi sembuh, tidak terasa sakit lagi. Ya, kemudian ya ini dia orang Muslim, saudara. Langsung terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, luar biasa. Ya, nah ini ada lagi saudaraku orang yang miring ya. Setelah didoakan saya langsung sembuh dari sakit stroke ya, bibirnya miring tadi. Tangan bisa digerakkan ke atas, kaki bisa jalan dengan baik, bibir kembali normal, tidak miring lagi. Itu disaksikan oleh tim KKR yang melayani saya lewat video call. Saya merasa girang sekali. Tuhan, puji Tuhan. Semua karena kasih Tuhan Yesus yang dinyatakan bagi saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, saudara, banyak sekali kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Kenapa? Karena dilayani secara tubuh. Ya. Dibandingkan sama satu orang, saudara. Karena ini tubuh, semua karunia bekerja, kan dahsyat makanya. Ya, nah kita mesti robah paradigma kita, saudara, tentang pelayanan ya. Oke, ada yang mau tanya atau mau meneguhkan lagi, silakan. Oke. Atau saudara mau masukkan ke room chat, silakan kalau ada. Iya, silakan. Saya mungkin nanya sedikit ya, Kak. Ya. Kalau misalkan dalam satu kompak ada 2 orang, lalu ketemu jiwa gitu ya. Nah, dua-duanya ini memungkinkan kalau tidak bisa mengajar gitu, Kak. Bagaimana ya, Kak? Iya. Nah, makanya saudara, kita ya kalau nggak bisa ngajar, nanti misalnya di SPK ya, jangan maksa ngajar. Ya. Tapi kita kembangkan karunia-Nya kita. Ya, nah untuk nggak bisa ngajarnya kita bantu dengan video. Jadi dia dengerin videonya ke ID ya, udah. Kemudian dia diskusi. Kalau diskusi bisa kan? Semua orang bisa diskusi. Semua orang bisa praktek skor, bisa. Ya, jadi yang paling powerful kalau ditambah dengan skor itu kan, bukan cuma mengajar. Ya, kayak tadi tuh, kalau surveinya ngajar satu orang aja,
ya di kelas besar itu 0%, nggak ada gunanya. Ya, tapi kalau ada one on one-nya, ada diskusi kelompok kecilnya, nah itu sampai 90% hasilnya. Ya, tapi supaya dia jangan nyimpang pengajarannya, kita ada standarnya. Kita kasih standarnya video itu, ya. Nah, lalu kita juga jangan frustrasi dalam memuridkan. Misalnya ya, kita kurang ahli dalam pelepasan, nggak apa-apa. Dua orang ini, saudara, yang penting dia mengasihi jiwa yang dilayani itu. Misalnya dia nggak terlalu ahli dalam pelepasan. Nah, dia bisa minta tolong kompak lain yang memang dipakai Tuhan di situ. Ya, minta tolong, boleh nggak kamu datang ke kompak saya ya? 1 jam aja, doain jiwa yang saya sedang layani supaya dia ngalamin pelepasan. Ya udah, dibantu. Jadi kompak sama kompak harus kerjasama, kan kita tubuh kan. Tubuh kan nggak semuanya sempurna, ya kan? Ada yang lebih kuat di sini, ada yang kurang kuat, saling tolong menolong, ya. Jadi gitu. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke. Ada lagi? Oke, yang lain? Bapak Ibu silakan. Pagi Pak Edi. Pagi, shalom. Ya, Pak Edi, saya mau tanya nih. Kan saya lagi ajak dia ke itu temennya ke SPK. Dibilangnya iya tapi belum aja gitu ya. Terus nanti kan ada lagi ya SPK kan ya. Nah, itu saya bilang nanti ada lagi. Terus karena kehidupan dia itu kayak nggak damai sejahtera aja gitu loh ininya kehidupan. Terus saya tanya, sebenarnya kutuk itu masih ada Pak Edi? Ya, jadi gini, kutuk secara de jure ya sudah dipatahkan di kayu salib ya. Tapi karena setan itu penipu, jadi dia bisa menipu kita dan dia menggunakan legal right ya, hak legal kita untuk menuduh kita sehingga ya seolah-olah kita masih terkena kutuk itu. Jadi misalnya gini, setan waktu kita jatuh dalam dosa misalnya ya. Nah, waktu kita jatuh dalam dosa, sebenarnya kan kita udah bebas dari kutuk kan, betul nggak? Ya. Udah bebas. Tapi setan nuduh gini, Tuhan, dia lihat, dia jatuh lagi nih Tuhan, orang ini. Nah, maka aku tuntut dia harus dihukum. Ya, kutuk harus berlaku bagi dia. Gitu, setan nuntut Tuhan. Nah, jadi kita mesti apa? Mesti patahkan tuduhannya iblis itu. Karena iblis itu penuduh. Tahu ya, penuduh? Ya. Ya, penuduh itu dia menuduh kita di depan pengadilan Tuhan. Ya. Nah, cara ngalahin dia ya adalah dengan 3 hal. Darah Yesus, ya, kesaksian kita dan komitmen 100% kita mau ikut Tuhan. Jadi kita bilang gini, setan, aku tidak terkutuk lagi. Kenapa ini? Darah Yesus telah menebus aku. Ya, aku sudah tidak terkutuk. Ngerti ya? Kedua, aku bersaksi sekarang bahwa darah Yesus telah menebus aku. Aku sudah dibebaskan dari kutuk. Nah, ketiga, ya, aku sungguh-sungguh komitmen sama Tuhan. Saya mau taat sama Tuhan, ikut Yesus. Ya, sungguh-sungguh. Nah, udah, iblis kalah tuh. Iya, saya sampai debat soal itu. Saya bilang, saya nanya, masih percaya ada kutuk nggak? Kata saya kayak gitu. Kan dia suka cerita anaknya begini gitu. Terus dia malahan ini saya, boy, kalau masih percaya ada kutuk, katanya, nggak percaya Yesus sudah berkorban di kayu salib, udah matain kutuk-kutuk kita tuh nggak punya kutuk, dia bilang kan gitu ya. Terus saya bilang, itu kutuk kan bukan dari Tuhan, saya bilang, kuasa jahat itu, kutuk itu, justru Tuhan yang nyelamatin, bilang gitu kan gitu. Iya, harus percaya kutuk itu udah nggak ada, dia bilang kan gitu. Kata dia gitu. Terus saya mikir, aduh saya mau tanya sama Pak Edi lah. Ya. Itu sama kayak kesembuhan, Bu.
Oleh bilur-bilurnya kita sudah Iya. Iya, sembuh. kuasa gelap tuh masih menggoda aja ya Pak Edi ya. Ya. Jadi oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Setuju? Setuju. Tapi kita bisa sakit nggak? Pengen tanya. Iya. Loh, kok bisa katanya oleh bilur-bilur Yesus sudah sembuh? Kok bisa sakit? Nah, karena ini perbedaan. Secara de jure kita udah sembuh. Tapi kita mesti confess itu supaya secara de facto kita juga sembuh. Gitu. Nah, sama kutuk secara de jure udah dipatahkan, udah. Nah, tapi kok kita masih bisa ya seolah-olah terkutuk tadi itu ya kan? Karena kita mesti lawan, kita mesti Kita mesti katakan enggak, saya enggak terkutuk lagi. Karena kalau kita nggak lawan, setan pakai kesempatan itu ya membuat kutuk itu terjadi dalam diri kita, ngerti ya? Iya. Jadi dua-duanya benar. Ya, kita udah bebas dari kutuk, tapi kita masih bisa ya seperti terkutuk hidupnya kalau kita izinkan si penuduh bekerja. Jangan izinkan dia bekerja makanya. Nah, cara lawan dia pakai darah Yesus. Nah, si penuduh itu terus confess dan sungguh-sungguh radikal ikut Tuhan. Nah, dia nggak bisa bikin apa-apa lagi. Iya. Iya, makasih ya Pak Edi penjelasannya. Ya. Oke. Terima kasih ya. Ya. Terima kasih Pak Edi semuanya. Pak untuk Ya. Pagi Kak Edi. Ya, pagi mau nanya apa, Patricia? Ya Kak, nggak keburu nih nanya kemarin ya malam. Iya, jadi sebenarnya ada kasus gini Kak. Saya kan lagi ngalamin dikasih jiwa-jiwa nih Kak sama Tuhan ya kan untuk dilayani gitu. Berawal dari yang orang-orang sakit gitu Kak ya kan. Saya tawarin mereka ikut KKR gitu, tapi ya mereka nggak mau gitu. Nah, terus ada juga satu jiwa oma-oma Kak Edi, udah 75. Nah, dia nih dari gereja temanku sebenarnya, gereja Indo di sini. Nah, ini oma umurnya udah 75 dan katanya memang udah jemaat lama gitu. Nah, jadi sebenarnya berawal cerita aku kasih link KKR, aku kasih link kompak anak ke temanku ini gitu loh kan. Dia bilang untuk keponakannya yang di Jakarta depresi karena pandemik ini dan lain sebagainya. Jadi aku tawarin untuk ikut kompak anak dan aku kasih link KKR. Nah, ternyata setelah itu ya dia nggak join sih, tapi dia akhirnya cerita bahwa dia habis ke rumah satu oma teman gereja dia yang dimana badannya sakit gitu. Jadi dia dan suaminya mendoakan gitu. Nah, pas dia lagi mendoakan, aku nggak tahu deh, dia kayaknya berbahasa roh temanku itu. Nah, jadi yang tadinya omanya itu sakit badannya, terus didoakan lagi biasa aja, terus jadi ngamuk. Ternyata dia manifestasi si oma ini. Nah, teman aku gerejanya ini nggak pernah dealing sama hal-hal seperti ini Kak. Nah, makanya dia nanya aku. Nah, dia kan tahu pengalaman aku gitu kan. Jadi aku dari situ dia nanya, emang ini bisa ya? Orang udah rajin baca Alkitab, selalu ke gereja, dengar lagu rohani gini-gini, kok tiba-tiba manifestasi gitu. Aku bilang, aku seperti ada yang kasih tahu, ada akar kepahitan nih pasti tuh oma gitu. Aku seperti ada yang kasih tahu gitu Kak. Jadi aku bilang nih, ada akar kepahitan ya si oma. Terus dia bilang, loh kok tahu? Iya, ada yang kasih tahu. Aku bilang, nah aku bilang doain akar kepahitannya itu duluan gitu. Aku ingat kayak diajarin kan gitu. Nanti dia harus mengampuni gitu. Iya, dia kepahitan sama suaminya karena dia di-abuse, terus dia ditinggalin sama suaminya, dia pulang ke Indo. Nah, di Indo dia malah nggak diterima sama keluarganya dan sama teman-temannya. Jadi dia balik lagi ke Amerika sampai umurnya 75. Dia sakit, dia kepahitan. Sakitnya tuh kayak dari kepahitan gitu loh. Terus dia temanku ini nih tetap mendoakan sampai tuh omanya tuh nengok dengan tatapan marah gitu Kak. Gitu loh. Nah,
temanku takut, dia takut, jadi berhenti Iya. gitu berdoanya. Nah dia nggak kuat gitu, dia bilang dia takut, dia langsung ketakutan gitu, dia yang ketakutan. Nah terus aku sih nggak menawarkan diri juga ya Kak, aku juga aku tahu temanku ini gerejanya tuh yang duniawi gitu Kak. Nah maksudnya jadi aku cerita sama kompak aku kan, sama Cieni gitu, sama teman-teman kompak aku. Dan jadi tadi pagi di sini pagi tuh kita mendoakan Oma ini gitu. Maksudnya aku bisa nggak Kak? Ini kan teman aku lagi ke Disneyland. Nah dia tuh ketakutan. Dia bilang aku, nah gimana ya kalau ini setan bisa bikin Oma ini mati nggak? Gitu. Jadi dicekik lah dia atau gimana? Aku bilang aku nggak tahu ya. Nah jadi aku sama teman-teman kompak tuh tadi pagi ngedoain Kak. Bisa nggak Kak dari kita yang bersepakat berlima gitu ya, kita doain, memang kita nggak kenal Oma ini gitu loh. Tapi kita kan mengasihi Oma ini ya Kak ya. Kita mau Oma ini terlepas gitu. Bisa nggak Kak kita bersepakat berlima, terus kita melepaskan Oma ini gitu Kak? Bisa nggak Kak? Dari Melepaskan apalah yang dia rasakan? Dari ikatan itu. Maksudnya dari kepahitan itu. Iya, bisa nggak Kak? Iya. Atau Oma Jadi, itu harus confess dulu gitu? nah, kalau dia udah orang percaya ya, umumnya itu bukan pengusiran setan, tapi itu adalah pelepasan. Ya, jadi agak beda. Kalau jadi gini, kerasukan sama dikuasai roh jahat itu beda. Kalau kerasukan itu dikuasai penuh. Ya, roh, jiwa dan tubuhnya semua kerasukan. Nah, dikuasai penuh sampai dia hilang ingatan. Oke. Nah, tapi kalau orang yang cuma dikuasai roh jahat jiwanya, ya, nah kayak Oma ini, dia kan jiwanya aja, karena dia ada kepahitan, ada tempat. Nah, biasanya ya, kalau orang percaya dia ada roh jahat, ya dia bukan kerasukan itu bukan kerasukan, dia dikuasai. Nah, makanya yang membuat Oma ini nanti bisa lepas adalah memang dia mesti di-counseling. Jadi bisa kita usir roh jahatnya, tapi kalau dia masih ada kepahitan, dia menguasai lagi kepahitannya itu. Ngerti ya? Jadi makanya Oma ini paling jitu istilahnya adalah dia disuruh mengampuni, tapi konseling dulu. Ajak ngobrol. Jadi nah, jadi digali kenapa dia kepahitan ya, tanya dia. Terus nanti habis itu kita sharing sama dia, Oma, Alkitab bilang ya, ampunilah orang yang menyakiti kamu ya. Jadi kita sampein firman supaya ada iman kan. Nah, waktu dia dapat iman, dia bisa mengampuni. Nah, kalau dia udah mengampuni itu roh jahatnya gampang, Patricia, itu tinggal kita ngomong keluar. Nah, tapi kalau kita misalnya belum, dia masih ada tempatnya kepahitan, kita sampai ngotot dia nggak mau keluar. Nah, saya pernah ya layani ini kerusuhan Ambon. Itu anak-anak yang dibacok papa mamanya, dipancung kepalanya sama orang seberang. Ya, itu kan kepahitan sekali kan, Patricia. Itu benar-benar benci itu mereka sama orang seberang, ya agama mayoritas. Nah, apa yang terjadi waktu kami layani, baru khotbah dia udah ngesot semuanya, jatuh ke lantai dan langsung manifest, ngeri banget manifestnya, guling-guling, ada yang kayak ular. Saya belum khotbah. Nah, udah gitu, nah akhirnya nggak jadi khotbah, ngusirin roh jahat itu, ngusir keluar, nggak mau keluar, ikatannya kuat sekali. Nah, terus saya tanya, Tuhan, saya udah 1 jam ini nengking, nggak mau keluar. Kalau Tuhan Yesus satu kata keluar kan, kenapa Tuhan? Nah, akhirnya Tuhan bilang, kepahitannya kamu beresin dulu, nanti keluarnya gampang ya. Nah, udah. Saya langsung bilang, udah kita ikat dulu. Nah, jadi kamu bisa ngikat gini, roh jahat, kami ikat engkau, kamu tidak bisa membahayakan dia. Dalam nama Yesus kami ikat kamu, supaya dia nggak mencelakakan si Oma ini. Ya, ikat dulu. Sampai nanti kami sampaikan firman, dia dapat iman, dan dia dilepaskan.
Ya. Jadi diikat dulu. Tapi kamu doa sepakat sama kompak kamu. Kami ikat supaya roh jahat itu tidak berkuasa mengganggu dia, menyakiti dia, membahayakan dia. Karena kan nanti iblis suka gitu kan, suka ganggu-ganggu supaya dia nanti ya menghindar dari pelayanan ini gitu ya. Jadi kita ikat supaya dia roh jahat itu benar bisa terikat kalau kita berdoa dan sepakat ya. Jadi nah apa yang terjadi? Kemudian saya ikat roh violence-nya itu karena banyak sekali roh yang jahat bekerja kan, diikat. Nah, habis itu saya bilang konseling, semuanya konseling. Nah, setelah ditanyain satu-satu, kenapa kamu kepahitan sama orang M ya? Wow, ceritanya ngeri-ngeri. Bayangin papa saya dipancung palanya di depan saya. Ya, gimana kalau bapak jadi apa? Jadi saya. Waduh. Kita dengerin, habis dengerin kita baru sampein firman. Betul. Nggak gampang kamu ngalamin gitu. Kami ikut empati. Tapi firman Tuhan bilang gini, mau nggak kamu ngampuni dia? Ya, memang nggak bisa. Tapi kamu mau nggak? Ada kasih karunia. Karena kamu sudah diampuni Tuhan, kamu bisa mengampuni. Nah, kita cek dulu yang belum terima Yesus, kita pastiin terima Yesus dulu. Ya. Nah, habis itu udah balik lagi acaranya kan, season kedua kan. Nah, sekarang saya nyampein firman, saya bawa ke pengampunan dulu. Yuk kita ngampuni sekarang. Sekali lagi ngomong. Habis pengampunan, saya tengking cepat sekali, 5 menit selesai. Keluar roh jahatnya 5 menit aja. Tadinya 1 jam tengking nggak keluar. Nah itu dia. Ya, jadi itu Patricia lakukan, ikat dulu aja roh jahatnya. Berarti omanya, kenapa Kak? Oh dari jauh bisa, kamu doain bisa. Omanya nggak di sini nggak apa-apa. Jadi omanya nggak tahu di mana. Iya. Jadi aku sama kompak aku aja gitu. Iya, ikat rohnya bisa gitu dulu. Ya. Bilang gini, kami ikat sampai nanti dia di konseling. Kamu nggak bisa bikin apa-apa roh jahat. Iya. Gitu. Katanya temanku udah janjian sama pastor yang bisa lakukan pelepasan itu tanggal 28 Agustus, Kak. Jadi dia ketakutan nih sekarang. Ketakutan omanya kenapa-napa gitu. Kalian juga bisa ya lakukan pelepasan, nggak perlu pastor, bisa kalian kompak lakukan aja. Ya? Iya, ikat dulu sekarang dalam nama Yesus. Ikat ya. Kamu tidak berkuasa, kamu tidak bisa menyakiti dia. Dalam nama Yesus kami ikat. Sampai kami nanti konseling sama dia. Udah. Gitu. Nah, habis itu kalian janji waktu konseling. Yang tadi ngobrol nanya dia. Ya, dia pasti ada penyebabnya. Suruh dia cerita. Habis itu kasih firman tentang pengampunan. Dia dapat imannya. Nah, udah. Langsung bertindak, dia mengampuni sekarang. Suruh confess. Nah, Tuhan, aku ampuni ya terus. Nah, setelah itu dia confess, usir. Baru kita bilang segala roh jahat yang menguasai aku karena kepahitan sekarang keluar dalam nama Yesus, usir. Ya, udah. Nanti manifestasinya bisa macam-macam. Kita jangan pusing sama manifestasinya. Karena karena kepahitan bisa masuk macam-macam kuasa gelap yang menguasai dia. Ini jiwa ya, bukan rohnya. Kalau orang Kristen nggak bisa rohnya dikuasai, nggak bisa. Karena dia udah lahir baru. Tapi jiwa bisa. Karena dia masih belum sempurna. Kan kita semua belum sempurna. Jadi jangan kasih tempat sama iblis. Ya, buang tempat itu. Oke. Gitu. Di online apa di tempatnya Oma? Online bisa. Oh, online. Oke. Ya. Iya. Oke, thank you, Kak. Tuhan berkati. Thank you, ya. God bless you, Kak. Baik, apakah masih ada waktu? Mungkin 3 menit lagi nih ya. Masih ada 1 pertanyaan mungkin ya. Ya, Kak, masih bisa, masih. Ade masih di mute ya udah. Ya, 1 orang lagi ya, kita tunggu. Silakan. Ya mumpung ada Kak Edi nih. Kalau ada yang belum jelas ya. Silakan.
Oke, Sepertinya nggak ada lagi ya, Kak. ya udah mantap. Nanti Iya. kita Pak Untung kapan lagi ya yang training tuh minggu depan ya? Yang Yang buat malam. malam, Kak. Ya, Minggu depan, Rabu depan, Kak. Ya. Ya oke. Nanti kita lanjut belajar tentang iman lagi ya. Iya, Kak. Saya akan membahas bagaimana hidup penuh dengan iman. Nah, itu dia. Penuh dengan iman. Gimana kita bisa penuh dengan iman kayak Barnabas ya. Oke. Wow. Baik. Iya. Oke, Kak Edi. Terima Iya. kasih, Kak Edi. Tuhan berkati. Ya, Tuhan Sampai berkati, Kak ketemu. Edi. Ya, makasih Kak Edi. Selamat. God bless. Bekerja hari ini, Tuhan berkati. Ya, Kak. Thank you Kak Edi, Kak Ros. Oke, semuanya Tuhan berkati. Sampai ketemu.